Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas yang kami buat, yaitu tentang Project Data Warehouse pada Alfamart. Yang kami bahas mengenai deskripsi, analisa kebutuhan bisnis, analisa kebutuhan tabel dimensi dan fact table, perancangan skema, perancangan report, physical data, dan Tableau. Disusun oleh Muhammad Musyahya Abdul Manan dengan NIM 1601550056. Saya, Nova Sanda Kartika Putra Al-Amin dengan NIM 1801552019. Ardani Yanur Iksan NIM 1801552056 dan Agung Sukowijoyo dengan NIM 1801552057. Bisnis background. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Dengan trademark Alfa, yang kini sahamnya dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya, saat ini Alfamart sudah memiliki lebih dari 1.000 gerai di Indonesia. Business need atau kebutuhan bisnis. 1. Mengidentifikasikan produk yang laku dan yang kurang laku. 2. Mengetahui jumlah pelanggan dan jumlah produk yang terjual. 3. Mengidentifikasikan jenis konsumen berdasarkan produk yang sering laku di toko. Bisnis dimensi. Ada 4, yaitu produk dimensi, lokasi dimensi, time dimensi, dan customer dimensi. Produk dimensi berisi produk ID, produk name, produk cost, dan produk quantity. Lokasi dimensi berisi lokasi ID, lokasi name, lokasi street, lokasi city, dan lokasi provinsi. Time dimensi berisi time ID, time date, time day, time month, dan time year. Customer dimensi berisi customer ID, customer name, customer age, customer seg, dan customer address. Fact table, yaitu sales fact, berisi produk ID, location ID, time ID, customer ID. Memiliki measure, yaitu sell quantity dan total amount. Star skema, kurang lebih seperti ini. Tabel fakta di tengah, yaitu sales fact, dikelilingi oleh 4 tabel dimensi, yaitu produk, time atau waktu, lokasi, dan customer. Tabel dimensi berisi atribut yang menjelaskan tabel fakta. Tabel fakta di sini berisi measure, yaitu sell quantity dan total amount. Physical data produk. Di sini ada 20 nama produk dengan cost dan quantity masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang physical data location di sini, yaitu data-data yang memuat lokasi Alfamart atau cabang-cabang Alfamart yang ada. Di sini kita membuat 3 sampel. Itu datanya berisi location ID, location name yaitu berisi nama Alfamartnya, terus location street yaitu berisi alamat jalannya di mana. Ya, terus ada location city yang berisi kotanya. Ini ada location province, itu di provinsi mana Alfamart tersebut. Selanjutnya physical data time, yaitu yang memuat tentang waktu, berisi time ID, time date, time day, time month, dan time year. Physical data customer, yaitu data yang memuat tentang customer, yang berisi tentang customer ID, customer name yang berisi nama customer, customer age yang berisi tentang umur customer, customer sex yang berisi tentang gender atau jenis kelamin customer, dan selanjutnya customer address yang berisi tentang alamat customer. Physical data fact table, yaitu tabel data yang beberapa fieldnya berisi key dari
dari tabel data sebelumnya seperti produk ID, location ID, time ID, customer ID. Dan di sini kita juga perlu data mengenai transaksi yang terjadi, yaitu sales quantity, jumlah barang yang dibeli, dan total amount, yaitu jumlah yang dibayarkan. Report atau laporan. Laporan apa saja yang akan dihasilkan dari data-data tersebut, yaitu satu, menghasilkan laporan tanggal, harian, bulan, dan tahunan. Kedua, menghasilkan laporan penjualan produk yang diinginkan. Tiga, menghasilkan laporan penjualan dari toko yang diinginkan. Empat, menghasilkan laporan penjualan dari usia konsumen. Kelima, menghasilkan laporan dari penjualan berdasarkan nama konsumen. 6. Menghasilkan laporan penjualan berdasarkan jenis kelamin konsumen. Sales report atau laporan tanggal, yaitu diagram batang di sini yang menampilkan data tentang jumlah yang dibayarkan dan jumlah barang yang telah dijual per tanggal. Di sini kita bisa lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dan selanjutnya ke tanggal 1. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nanggung. Yaitu selanjutnya adalah sales report. Yang pertama adalah laporan harian. Kita lihat gambar ini dari Senin sampai Minggu. Total amount rata-rata di atas 200M dan sales quantity di atas 6K. Dan dari data ini yang tertinggi yaitu hari Rabu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu laporan bulanan. Ini data diambil dari November 2020 sampai Oktober 2021. Rata-rata total amount dari November sampai Oktober yaitu di bawah 150M atau sekiranya di 125M. Dan sales quantity-nya beberapa bulan Desember, Januari sampai Juli, kemudian September, Oktober mencapai 4K. Selanjutnya laporan tahunan. Pada tahun 2020 sales quantity mencapai 9K, total amount mencapai 250M. Kemudian untuk 2021 mencapai 1000M lebih untuk total amountnya dan sales quantity-nya mencapai 40K. Laporan produk. Kita ambil beberapa contoh laporan produk pada diagram ini. Yang pertama, formula sikat gigi silver. Kita lihat itu total amountnya di atas 80M dan sales quantity-nya di atas 2K. Produk yang kedua yaitu Vision Flag kental manis. Itu juga total amountnya di atas 80M dan sales quantity-nya di atas 80K. Itu ya, ada beberapa banyak produk dan yang paling total amountnya terendah yaitu produk Charm Body Fit Extra. Dia mencapai total amountnya 60M dengan grafik terendah dan sales quantity-nya kan juga terendah. Kemudian laporan lokasi, kita ambil sampel 3 toko yaitu Alfamart Serpong, Alfamart Buaran, dan Taman Tekno. Dari data ini yang total amountnya sama sales quantity tertinggi yaitu di Alfamart Buaran, yaitu di atas 400M dan 15K. Kemudian laporan lokasi berdasarkan produk. Di sini tersedia data-data yang menunjukkan bahwa produk per lokasi
mempunyai total amount dan total quantity sales yang berbeda-beda. Sales report atau laporan age menampilkan laporan sales berdasarkan umur customer. Data ditampilkan menggunakan page bubbles. Besar kecilnya lingkaran sesuai dengan sales quantity. Semakin besar lingkaran berarti semakin besar sales quantity. Semakin kecil lingkaran berarti semakin kecil sales quantity. Warna biru pada lingkaran berbeda-beda sesuai dengan total amount. Semakin besar total amount, warna biru pada lingkaran semakin gelap. Semakin kecil total amount, warna biru pada lingkaran semakin terang. Di sebelah kanan terdapat filterisasi product name dan location ID. Data dapat ditampilkan berdasarkan product name yang diinginkan dan location ID yang diinginkan. Sales report atau laporan customer menampilkan laporan sales dari setiap customer. Data ditampilkan menggunakan stick bar. Di dalam tabel terdapat 2 baris dan 30 kolom. Baris atas adalah sales quantity. Semakin besar sales quantity, maka semakin tinggi juga barnya. Selanjutnya baris bawah adalah total amount. Semakin besar total amount, semakin tinggi juga barnya. 30 kolom pada tabel sesuai dengan jumlah customer. Setiap kolom terdapat ID customer di sebelah atas dan nama customer di sebelah bawah. Di sebelah kanan terdapat filterisasi ID lokasi. Filterisasi ID lokasi berfungsi untuk menampilkan data customer berdasarkan lokasi yang diinginkan. Sales report, laporan sales menampilkan laporan sales penjualan produk berdasarkan jenis kelamin customer. Data ditampilkan menggunakan stack bar. Terdapat 2 baris dan 2 kolom di dalam tabel. Baris atas menampilkan sales quantity. Semakin besar sales quantity, semakin tinggi barnya. Baris bawah menampilkan total amount. Semakin besar total amount, semakin tinggi juga barnya. 2 kolom dalam tabel adalah F female menampilkan data perempuan dan M male menampilkan data laki-laki. Setiap kolom terdapat nama produk, sehingga dapat menampilkan data penjualan berbagai produk. Di sebelah kanan terdapat filterisasi ID lokasi. Fungsi dari filterisasi ID lokasi adalah untuk menampilkan data berdasarkan lokasi yang diinginkan. Dashboard produk dan location. Pada dashboard ini menampilkan penjualan berdasarkan produk dan lokasi. Tabel yang di atas menampilkan diagram batang dari semua data produk berdasarkan sales quantity dan total amount. Di bawah kiri menampilkan data sales quantity dan total amount dari semua produk di semua lokasi. Di sebelah kanannya menampilkan diagram batang dari semua lokasi berdasarkan sales quantity dan total amount. Di pojok kanan atas menampilkan filterisasi lokasi ID. Fungsi dari filterisasi lokasi ID ini adalah untuk menampilkan data berdasarkan lokasi ID yang diinginkan. Dashboard time. Dashboard time menampilkan data penjualan semua produk berdasarkan waktu. Tabel di atas menampilkan sales quantity dan total amount yang berasal dari penjualan harian di semua bulanan dan semua tahunan. Tabel bawah kiri menampilkan sales quantity dan total amount berdasarkan penjualan bulanan. Tabel sebelah kanannya menampilkan sales quantity dan total amount berdasarkan penjualan tahunan. Di pojok kanan atas terdapat filterisasi bulan dan tahun, sehingga dapat menampilkan data berdasarkan bulan dan tahun yang diinginkan. Dashboard customer. Dashboard customer menampilkan data penjualan semua produk berdasarkan customer. Tabel di atas menampilkan sales quantity dan total amount dari semua data customer. Tabel bawah kiri menampilkan sales quantity dan total amount berdasarkan seks atau jenis kelamin dari semua produk. Tabel sebelah kanannya menampilkan sales quantity dan total amount dari umur customer. Di pojok kanan atas terdapat filterisasi lokasi ID. Fungsi dari filter ini adalah untuk menampilkan data berdasarkan lokasi ID. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.